Hai Sobri, selamat datang kembali di Warteg Sehari, wawasan terkini seputar bahari bersama saya Friza. Dan menu kita hari ini adalah konsep-konsep dalam pengembangan Smart Fisheries Village atau SFV pada unit pelaksana teknis atau UPT lingkup BRSDMKP. Sobat Bahari, tahukah kamu bahwa dalam pengembangannya SFV UPT sebagai pendongkrak produktivitas perikanan memiliki dua konsep, yaitu konsep inti dan konsep plasma. Apa itu konsep-konsep tersebut? Iklan dulu deh yuk! Mama Bila, lihat deh, itu kaktusnya Mama Rino subur-subur ya. Iya masa-masa, kira-kira pakai apa ya? Bu Ibu, gitu aja gosip. Nih, saya pakai Pumang, makanya kaktus saya pada subur-subur. Pumang? Iya, yang minggu lalu di-share di grup arisan. Produk hasil inovasi Politeknik KP Bone itu loh. Pupuk kompos yang terbuat dari serasa mangrove. Buruan cobain, biar kaktusnya pada subur. Udah dulu ya, saya mau masak. Oke, pada konsep inti, pengembangan SFV dapat dilakukan oleh UPT dengan mengandalkan APBN yang tersedia sebagai satu-satunya sumber pembiayaan. APBN tersebut pun hanya untuk operasionalisasi SFV saja. Jadi harus diidentifikasi seberapa luas lahan yang bisa dikelola dengan APBN tersebut. Misalnya nih, setelah melakukan identifikasi aset berupa lahan yang harus dikelola, suatu UPT mendapati bahwa APBN yang tersedia hanya mampu untuk mengelola 20% saja dari luas lahan yang ada. Maka untuk beberapa persen luas lahan lainnya dapat dikelola dengan menggunakan konsep yang bukan inti, melainkan konsep plasma. Konsep plasma adalah konsep kedua setelah konsep inti, di mana pengembangan SFV oleh UPT dalam konsep ini dapat dilakukan dengan mengandalkan beberapa sumber pembiayaan ataupun pendekatan kerjasama, seperti kerjasama pemanfaatan lahan, bermitra dengan BLU LPM UKP, mitra masyarakat, dan sewa lahan. Sobat Bahari, apapun konsepnya, yang perlu digarisbawahi dalam SFV UPT adalah pengembangan SFV harus didasarkan pada memaksimalkan pemanfaatan aset dan kesejahteraan masyarakat. Aset yang ada harus dimanfaatkan secara optimal dan maksimal sehingga tidak ada aset yang mangkrak. Iya, pada episode sebelumnya kita kan sudah mengenal secara umum tuh tentang BRP BAP3 Maros sebagai pilot project SFV UPT. Nah, apakah Sobri ingin melihat langsung gambarannya di lapangan seperti apa? Sini, stay tune di BRSDM TV ya. Sudah ada video profilnya di sana. Jadi secara histori, balai kita ini memang mengerjakan perikanan budidaya berbasis air payau. Itu sudah zaman dulu. Sejak fungsi masih menjalani fungsi riset. Dengan adanya dinamika organisasi, maka kami dituntut untuk mengoptimalkan aset tadi dengan program Smart Fisheries Village. Karena kita lihat Maros memiliki aset yang sangat besar. Kita bisa segmentasi, Maros memiliki aset, ada 4 segmen aset yang dimiliki oleh Maros. Dengan 4 lokasi tersebut, kita akan mengembangkan spesifik sesuai dengan karakteristik aset yang dimiliki. Sebagai tambahan informasi, pengembangan SFV UPT juga dilaksanakan berbasis pada potensi yang dimiliki BRSDM. Oleh sebab itu, dalam pengembangannya harus terkoneksi dengan fungsi pendidikan, fungsi pelatihan, dan fungsi penyuluhan. Kawasan-kawasan SFV yang dikembangkan juga diharapkan dapat menjadi kawasan on-farm practical bagi para penyuluh perikanan dan sebagai ajang media pelatihan bagi para instruktur untuk mengenalkan teknologi yang kita miliki kepada masyarakat. Mantul nggak tuh? Sobat Bahari, tak terasa menu kita hari ini sudah habis nih. Saatnya untuk tutup dulu ya. Sampai jumpa di Warteg Sehari berikutnya. Bye! Encang, Encing, Nyak, Babe, Sobri semuanya. Gue kasih tahu nih podcast paling ajib. Namanya Warteg Sehari. Pantengin terus ya Warteg Sehari di Spotify atau BRSDM TV di YouTube. Nyok, pada kesini aja.